Jadi kalau ada orang ngejek ambo, nyandang ceramah somat tuh, itu pelawak tuh galak-galak. Ambo galak, saya profesor ambo. Guru waang serius tengah mati, LC tidak selesai. Karena dalam hadis, tapi katanya Pak Ustadz Nabi menyebut bahwa di dalam neraka itu paling banyak perempuan. Paling banyak di neraka perempuan, paling banyak di surga juga perempuan. Karena memang jumlahnya lebih banyak perempuan. Itulah maka boleh poligami. Ustadz selalu cerita tentang kekuasaan. Kenapa waktu kekuasaan itu diberikan ke tangan Ustadz tak mau? Aku tak sanggup. Aku ini orangnya lembut, baik hati, tak bisa mengatakan tidak. Suara ambo aja yang menggelegar karet, tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, so sweet. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah berikan 10 kebaikan. Wa utan anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa dan kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara derajat, diangkat 10 derajat kemuliaan. Salawat. Kalau memang amar ma'ruf nahi mungkar, mangga Ustaz ndak turun ke jalan, ambo ndak mahasiswa lagi. Tapi kalau mahasiswa kok ndak sanggup, iko masih sanggup turun le. Ada orang membaca Quran dalam Masjid Nabawi. Membaca Quran dalam Masjid Nabawi. Ketua Majelis Ulama Saudi Arabia yang mengeluarkan fatwa haram pakai mikrofon di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Waktu pertama kali mikrofon masuk masjid. Dulu ndak ada mikrofon kok di masjid. Jadi kalau di Masjidil Haram jamaahnya ramai acara supaya sampai suara dari imam, itulah ada namanya penyampai suara. Penyampai suara itu namanya muballigh. Muballigh, penyampai suara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Jadi mubaligh itu bisa sampai 5 mubaligh ke belakang. Dia tidak ada mikrofon. Masuklah mikrofon ke dalam Masjidil Haram. Maka ulama Saudi Arabia memfatwakan mikrofon haram karena tak ada dibuat Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Datanglah ulama besar dari Al-Azhar, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, diundang oleh Universitas King Abdul Aziz yang berubah nama sekarang menjadi Universitas Ummul Qura. 15 tahun dia mengajar di kota Makkah Al-Mukarramah. Basuolah inyo dengan ulama yang mengharamkan mikrofon kok. Ulama yang mengharamkan mikrofon kok sedang baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bertanyalah Syekh Sya'rawi ke ulama yang membaca Quran tadi. Hukum memakai kacamata kok. Terjemahan Minangkabaunya. Keceknya boleh. Kalau pakai mikrofon bid'ah, haram. Mikrofon kok membesarkan suara, kaco kok membesarkan gambar. Manga membesarkan gambar boleh, membesarkan suara tidak boleh. Apalah ta'qilun. Manga nggak dipakai utak kok. Kisah Iko ditulis dalam buku judulnya Mudzakirat Asy-Sya'rawi. Mudzakirat Asy-Sya'rawi. Ambo Bali buku itu di Kairo. Kisah-kisah tentang inyo selama di Saudi Arabia. Membesarkan gambar pakai kacamata boleh, membesarkan suara juga boleh. Iko bahasa Arabnya mukabbirus saut. Mukabbir artinya membesarkan, saut suara. Jadi ada sesuatu yang tak ada zaman dulu, ada di zaman sekarang, tidak selamanya haram. Yang tak boleh itu awal gue sholat sunat tahiyatul masjid salat 2 rakaat. Tagak ruku sujud apa? Salat apa? Tahiyatul masjid salat 2 rakaat lillahi ta'ala. Saking rajinnya zuhur 5 rakaat.
Itu ndak boleh menambah-nambah amal. Man ahdatsa syana membuat-buat ma laisa alaihi amruna, yang indah ada dalilnya, menambah-nambah, membuat-buat, fahuwa raddun, maka amal itu mardud, ditolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Adapun carito unjuk rasa iko dilarang haram, iko panjang caritonya. Boleh yang bawa cerita? Datanglah Irak ingin mencaplok Kuwait. Iko Irak, sesudah itu di samping Irak kok Kuwait, di samping Kuwait kok Saudi. Minjam sebentar ya. Saudi Arabia, Irak, Kuwait, Saudi Arabia. Nama presiden Irak waktu itu Saddam Hussein. Pakai Saddam Hussein. Dek payah orang awak menyebut Saddam. Siapa? Saddam. Saddam Hussein. Saddam Hussein mencaplok Kuwait. Emir di Kuwait itu tidak raja, tidak sultan, tapi dipimpin oleh Emir Kuwait. Emir Kuwait takwi minta tolong ke Saudi Arabia. Waktu itu raja Saudi Arabia namanya King Fahad bin Abdul Aziz. Mati Fahad, digantikan adiknya Abdullah bin Abdul Aziz. Meninggal Abdullah, digantikan adiknya Salman bin Abdul Aziz. Salman alun mati lah. Anaknya kan siap-siap kalau pak kau mati naiknya. Namanya Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Negara kau dibentuk oleh seorang laki-laki namanya Abdul Aziz. Makanya ada airport gadang, airport King Abdul Aziz. Untung dah Abdul Somad. Datanglah Kuwait melapor ke Saudi Arabia. Saudi, yo, iko Saddam lah mengambil daerah kami. Bahaya kau Saddam kok. Kalau sampai Kuwait ini ambil, lama-lama akan mengambil Saudi. Makkah dan Madinah akan diambil dek Saddam. Maka datanglah Raja Fahad meminta bantuan Amerika supaya tentara Amerika datang mengamankan, supaya Saddam Hussein dan tentaranya tidak masuk ke Saudi Arabia. Muncul masalah apa tidak? Apa masalah? Ambo ulang sekali lagi. Saddam Hussein mencaplok Kuwait. Kuwait ketakutan minta bantuan Saudi Arabia. Saudi Arabia minta bantuan Amerika supaya menjaga perbatasan, supaya tidak sampai Saddam mengambil. Apakah muncul masalah? Muncul. Apa masalahnya? Masalahnya apa hukum minta bantuan Amerika kafir menjaga negeri Islam? Itu masalahnya. Tentara Amerika itu kafir. Yang kue-kue kafir. Diminta untuk menjaga Saudi Arabia. Saudi Arabia itu Islam. Apa hukum minta bantuan kafir untuk menjaga negeri Islam? Hah? Dimintalah fatwa ke ketua majelis fatwa, namanya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Datanglah Raja Fahad meminta fatwa ke Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, hukumnya boleh meminta bantuan kafir untuk menjaga negeri Islam, menyelamatkan daripada diambil Saddam Hussein karena darurat. Menyikapi fatwa ini, terbelah dualah Salafi di Saudi Arabia. Yang satu namanya Salafi Al-Jami yang mendukung Fahad, yang satu melawan Fahad, namanya Muhammad Surur. Muhammad Surur dikejar-kejar, larilah ke London, Inggris, dapat suaka politik. Maka semua Salafi yang melawan Sultan, melawan King Fahad, disebut dengan Salafi Sururi. Salafi yang mendukung raja namanya Salafi Al-Jami, yang melawan raja namanya Salafi Sururi. Lai jale Ustaz Somad Salafi ambo duo lapi.
Makosado salafi yang menentang kekuasaan, yang melawan raja-raja, disebut dengan sururi. Jangan ikut dia. Tapi dia salafi Pak Ustadz. Dia memang salafi, tapi salafi sururi. Jangan ikut. Sekarang dikejar-kejar. Siapa sekarang salafi sururi yang melawan Muhammad bin Abdul Aziz? Syekh Salman Audah masuk penjara. Syekh Uraifi masuk penjara. Penulis kitab La Tahzan, Dr. Aid Al-Qarni masuk penjara. Sebagiannya sudah keluar. Kenapa? Melawan kekuasaan. Asal melawan jaleh. Maka menunjukkan perasaan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau memang amar ma'ruf nahi mungkar, maka Ustaz tidak turun ke jalan, amboi tidak mahasiswa lagi. Tapi kalau mahasiswa kau tidak sanggup, kau masih sanggup turun lagi. Ambo masih di masjid, ambo masih khutbah, ambo masih ceramah. Tapi kalau mahasiswa lah angkat tangan, Ustadz, ambo angkat tangan, kami mahasiswa kau mental kami lah jadi panti jompo. Kau masih semangat lah. Takbir. Takbir saya. Jadi ini saya ingin menyampaikan ini supaya masyarakat ini paham bagaimana kronologisnya. Kenapa Ustadz ini mengatakan tak boleh? Karena dia mengambil pendapat-pendapat itu dari Saudi Arabia, dibawanya pendapat itu ke Indonesia. Sesuai apa tak sesuai? Mana sesuai? Kita pakai sistem demokrasi, di sana pakai sistem monarki. Monarki itu apa? Kalau meninggal bapaknya naik anaknya, meninggal anaknya naik cucunya, meninggal cucunya naik, terserahlah. Sedangkan kita demokrasi. Dalam demokrasi, suara rakyat adalah suara Tuhan. Begitu dalam demokrasi, suara yang paling banyak itulah yang menang. Tidak ditengok mau benar mau salah, mana yang paling banyak itulah yang menang. Hayyalas shalah. Satu orang, ayo main gaplek. 5 orang. Kalau dipakai demokrasi, siapa yang menang? Dan masakan lo nyabinya. Hayyalas shalah. Satu orang, ayo main gaplek. 5 orang. Kalau dipakai sistem demokrasi, siapa yang menang? 5 orang. Ditanya, wah mana anda salat? Suara terbanyak suara Tuhan. Sekarang dibalik, anak-anak kau sudah hijrah, komunitas hijrah, hijab bersyariah, komunitas hijrah, biker subuhan, komunitas hijrah, mantan petato tobat. 5 orang ngajak sholat. Ayo ke masjid Bray, ayo ke masjid Beb, ayo ke masjid guys, ayo ke masjid. 5 orang ngajak sholat. Dan cie ngajak main gapli. Ayo main gapli. Siapa yang menang? Yang sholat. Oleh sebab itu demokrasi ini adalah mempengaruhi suara publik, mempengaruhi suara orang banyak. Dari tahun 90-an dengan tahun 2020, selama 30 tahun ini terjadi pergeseran politik yang luar biasa. Dulu orang memanggil penyanyi dangdut tahun 90-an. Betul? Yang bilang betul berarti udah tua. Anak-anak muda mana tahu? Tahun 90-an orang buat pentas tinggi-tinggi, bawa penyanyi dangdut, makin tinggi pentasnya, makin pendek roknya. Makin ramai orang. Tapi terjadi pergeseran, terjadi perubahan. Itu yang disebut dengan ra'yul am, opini publik berubah. Siapa yang merubah opini publik? Ulama. Ulama datang di televisi, di internet. Mereka buatlah grup-grup WhatsApp supaya diharapkan dengan grup WhatsApp ini muncul grup LGBT, grup bencong-bencong, grup maksiat. Tapi justru dengan grup-grup itu bangkit grup-grup pengajian. Pengajian M3, mak-mak milenial. Dibuatkanlah namanya Facebook supaya orang bercerita tentang aib di wall Facebook. Tapi justru yang muncul apa? Di halaman Facebook, hadiri tablik akbar Ustadz Abdul Somad di Bukit Tinggi. Like and share, komen. Dibuatkan dulu satu kampung satu TV. Dulu satu kampung satu TV.
Yang punya TV hanya Pak Kades. Waktu itu TV masih pakai kaki sebelum kena diabetes. Dulu TV pakai kaki kan? Kini tidak berkaki deh, dilengketkan ke dinding. Satu kampung satu TV. Lalu kemudian terjadi perubahan. Satu kamar satu TV. Ada kamar apaknya, cik TV. Di kamar itu 20 TV amaknya cik. Sebenarnya dulu TV itu cik, cuma orang kau bercakap gara-gara baragui remote. Siapa kau ingin menonton Real Madrid Barcelona, amaknya pula ingin menonton film hantu. Dulu, kinilah berubah drakor. Bercakap gara-gara itu, maka dikeluarkanlah fatwa ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Boleh membuat 2 TV dalam cik kamar. Akhirnya sekarang bukan satu kamar satu TV, satu orang 3 TV, 3 handphonenya. Dari Jawa cik Oppo. Setiap orang sekarang punya channel, setiap orang sekarang punya TV. Dulu orang latihan lomba ceramah baru bisa masuk TV. Sekarang dia punya channel sendiri. Anak-anak muda punya channel dakwah sendiri. Mudah-mudahan anak-anak muda punya channel dakwah sendiri. Nah, mudah aja. Tidak perlu kalian punya tim. Ambil batang sapu, ikat handphone tuh di batang sapu. Kalau mahal tiang-tiang, tiang kok barahara gue tiang kok. Hah? Tiang kok harganya 150.000. Kalau mahal, ikat ke batang sapu. Agak kan? Jago pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Apa kabarmu pagi ini? Sudahkah berselawat? Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah berikan 10 kebaikan. Wa utan anhu asyara sayyiat, ditutupi 10 dosa dan kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara derajat, diangkat 10 derajat kemuliaan. Salawat, salawat, salawat. 1 menit, masukkan ke Instagram, like and share. Anak-anak muda mesti punya channel untuk mengimbangi channel-channel konten-konten sampah. Setuju betul setuju? Remaja Masjid Bukit Tinggi mengadakan lomba vlog syariah, lomba video pendek 1 menit. Penyerahan hadiah oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad, setangkai tiang handphone. Kenapa orang mesti punya channel? Karena dakwah tidak cukup hanya di surau, langgar dan musola. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Bagaimana kita melawan channel-channel yang luar biasa? Channel ateis sekarang berserak-serak di internet, itu ateis, mengajak supaya tak bertuhan. Channel-channel agama lain mendebat keyakinan akidah kita. Siapa yang bisa mengontrol itu semua? Channel yang merusak akidah, channel yang mengajak LGBT, channel yang mengajak maksiat, mesti dihilangkan. Yang bisa melakukan itu adalah negara. Ustadz hanya bisa ceramah, jangan tonton channel maksiat, tontonlah channel dakwah. Tengok channel maksiat, subscriber 20 juta. Tengok channel dakwah, subscriber 1 juta. Itu pun udah 10 tahun. Ini harus dilawan. Melawannya dengan apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Alhamdulillah. Kamera-kamera ini, yang punya kamera ini masuk surga bersama kamera-kameranya. Kamera bisa menghantarkan ke surga, kamera juga bisa menghantarkan ke neraka. Tapi yang paling besar perannya dalam amar ma'ruf nahi mungkar adalah kekuasaan. Dengan segenggam kekuasaan kau bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Setuju atau tak setuju? Ustaz selalu cerita tentang kekuasaan. Kenapa waktu kekuasaan itu diberikan ke tangan Ustaz tak mau? Aku tak sanggup. Aku ini orangnya lembut, baik hati, tak bisa mengatakan tidak. Ustaz ceramah ke masjid kami ya? Iya. Datang tausiah ke majelis ibu-ibu ya Pak Ustaz? Iya. Datang acara iktikaf malamnya Pak Ustaz? Insya Allah. Akhirnya ditengok jadwal, kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya, kajian iktikaf 7 kali sehari semalam. Tumbang, mati, tak ada jamaah tahu. Bayangkan kalau saya jadi bupati, gubernur,
Datang satu, Ustadz tolong bantu surau kami. Iya. Tolong bantu Pak Ustadz belikan net mau 17 Agustus 20 batang Panjat Pinang. Oke. Sebulan nama menjabat, habis itu ditangkap di KPK. Ambo kau orangnya tidak bisa mengatakan tidak. Suara ambo aja yang menggelegar karet, tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, so sweet. Ambo sadar, ambo tahu diri ambo tidak mampu, tapi Ustadz Jalfatullah mampu. Ambo support beliau. Salahkah ambo mensupport Ustadz Jalfatullah? Tidak, karena dia sanggup untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Setuju atau setuju? Contoh. Tapi bukan untuk Bukit Tinggi, bukan saya. Hah? Untuk Bukit Tinggi bukan saya. Bukan? Oh, oke. Ustadz Jel apapunnya mau kita support. Ambo siap. Lambo siapkan foto dengan Ustadz Jel. Setiap kami mau foto, C, 2, 3, sampai 5. Kok banyak mana kecil orang nan memfoto? Mana tahu beko Ustadz Jel dapat nomor 5. Tinggal lah share. Paham yang ingin ambo sampaikan lewat ceramah kok? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ibu-ibu jangan merasa tidak bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Ibu-ibu yang paling bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dibandingkan bapak-bapak dengan ibu-ibu, siapa yang paling bisa beramar ma'ruf nahi mungkar? Ibu-ibu aja malu menyampaikannya, diam. Tapi dalam hatinya, mudah-mudahan mereka mengakui. Ibu-ibu satu orang, pulangnya ke rumah bisa menjadi 5. Nampak tamu dan ikutnya lakinya. Udah ikut ya bu. Kalau indah, lakinya. Nangka 2 anaknya, nangka 3 menantunya, nangka ampe cucunya. Dari seorang ibu-ibu dia bisa mempengaruhi 5 orang. Makanya sekarang kalau ada multi level marketing, ada pemasaran bisnis, ada sales yang didatanginya bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu, karena ibu punya peran yang luar biasa, baik dalam bisnis maupun politik maupun pengajian maupun amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya yang paling ramai pengajian itu ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Yang paling banyak masuk surga ibu-ibu apa bapak-bapak? Yang paling banyak masuk surga itu ibu-ibu. Karena dalam hadis, tapi katanya Pak Ustadz Nabi menyebut bahwa di dalam neraka itu paling banyak perempuan. Paling banyak di neraka perempuan, paling banyak di surga juga perempuan. Karena memang jumlahnya lebih banyak perempuan. Itulah maka boleh poligami. Kalau darurat, bukan malah yatimul wajib illa bihi. Ibu jangan marah dulu. Tarik nafas. Istighfar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas dunia, pernah dikasih Allah nyawa, pernah dikasih Allah rezeki, pernah bersuara, tapi tak pernah beramar ma'ruf nahi mungkar. Anak muda beramar ma'ruf nahi mungkar dengan kemampuan kalian. Kamu bisa ceramah? Nggak bisa Pak Ustadz. Nulis di kolom koran bisa? Nggak bisa Pak Ustadz. Menggambar bisa? Gambar karikatur. Gambar karikatur. Di Jakarta beberapa itu buat karikatur. Ustadz Somad kami ingin buat karikatur ceramah Ustadz, kami buatkan karikatur. Dicetaklah di percetakan di Jakarta, ceramah Ustadz Somad gambar karikatur. Pakai motor, mengajak anak muda amar ma'ruf nahi mungkar. Yang bagus gambar, buat amar ma'ruf nahi mungkar pakai karikatur. Tak bisa karikatur, nyanyi bagus, mantap. Kau yang dulu bukanlah yang sekarang, yang dulu lintang pukang sekarang sudah masuk masjid. Tidak pula sesuai ujungnya. Apa yang bisa kau lakukan, pakailah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi yang paling bisa beramar ma'ruf nahi mungkar adalah orang yang punya kuasa. Kita doakan orang-orang yang punya kekuasaan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, nambah kepala, tak ada kepala. Bupati, gubernur, wali kota, presiden, tentara, polisi. Pakailah itu Pak. Kau pakailah jabatan itu. Karena kalau kau mati nanti seragammu akan tinggal. Betul apa tidak? Ada orang mati pakai seragam? Tetap kain putih, jasad terbujur, keranda diusung, tetap pakai kain putih. Jabatan tidak lama, tapi hisabnya sangat lama. Berapa lama kau masuk neraka jahanam? Di laundry, sudah suci bersih baru masuk ke dalam surga. Tertulis di tengkuk, mantan penghuni neraka. Tapi jangan dek ambo sabu iko beko masuk surga, tengok tangku uang. Insyaallah awak sadonya masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka hidup ini kita pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang nampaknya tidak ceramah, tidak khutbah, tapi dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ada orang yang ceramah, berkhutbah, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Ceramahnya hanya untuk menyenangkan hati orang saja. Tengok situasi. Kalau orang suka ketawa-ketawa, kita ketawa. Apa tuh ceramah Somad tuh? Cuman ketawa-ketawa. Ambo galak-galak, saya ambo khawatir orang. Apalagi kalau ambo serius. Ambo bisa serius? Bukan tidak bisa ambo ceramah serius. Ambo sekali serius, keluar disertasi ambo 600 halaman. Itu kalau ambo serius. Nilai cum laude mumtaz. Itu kalau ambo serius. Jadi kalau ada orang ngejek ambo, nyandang ceramah Somad tuh, itu pelawak tuh galak-galak. Ambo galak, saya profesor ambo. Guru waang serius tengah mati, LC tidak selesai. Ambo galak-galak, saya takut orang. Oleh sebab itu maka ini umat ini harus disadarkan. Apapun posisi, profesi, kedudukan kita, yang kaya, kau punya perusahaan, kau punya ruko, kau punya PT, kau punya CV, kau punya karyawan, pakai amar ma'ruf nahi mungkar. Toko-toko, ruko-ruko, bengkel-bengkel, azan berkumandang, berhenti sejenak 15 menit, sholat berjamaah, selesai itu lanjutkan lagi. Setuju? Anak-anak muda pakai, punya pimpinan ormas, organisasi sosial kemasyarakatan. Anak muda buat komunitas dalam rangka apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ambo kalau ceramah kama pun ambo pai, di depan ambo ada gubernur, ada bupati, itu ambo sampaikan. Saya sangat bangga di depan Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak dan Ramil. Pakailah seragam kalian untuk amar ma'ruf nahi mungkar, Pak. Kalian tak perlu ceramah, Pak. Kalian tak perlu khutbah, Pak. Kalian cukup dengan seragam kalian datang ke masjid. Kami yang tak berseragam ini sudah bangga melihat seragam kalian. Betul? Itu yang mau sampaikan. Selama ambo tidak ada jabatan, ambo tidak ada harta, ambo tak ada kekuasaan, tapi dikasih Allah ambo suara, badan ketek suara pula gadang. Jadi itulah ambo pakai. Selama masih ada suara ini, maka ambo sampaikan. Ada saatnya nanti Abdul Somad, kata Dr. Das'ad Latif, itu nasihatnya ambo ingat selalu. Abdul Somad, selama kau masih punya suara, selama suara kau didengar orang, kalau sudah berkumpul hamba Allah, sampaikan apa yang ingin kau sampaikan. Ada masanya nanti suara itu dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau tak bisa bersuara lagi. Bisa tak bersuara karena putus pita suara, na'udzubillah. Bisa juga mati, innalillah wa inna ilaihi. Habis. Kita ini kan ceramah ini sementara mati aja. Ceramah tadi pagi di Lombok, habis itu ke Bali. Enggak, ceramah transit saya. Habis itu ke Jakarta, habis itu ke Bukit Tinggi, habis 2 hari ke Bukit Tinggi, ke Palembang, habis Palembang pulang ke Pekanbaru. Ustaz sampai kapan nih mutar-mutar? Ambonan bapu tawa, anglonan panjang. Apalah jamaah aku. Ustaz sampai kapan nih? Pikirkan juga kesehatan. La ilaha illallah. Ambo tadi sakit kepala ambo di pesawat itu. Mungkin pacah langsung. Sakit kepala. Ambo cari pramugari makin sakit kepala.
Dibawa di orang Lombok itu menyelam, masuk ke dalam lawi, ke bawah, macam film-film Aquaman tuh. Sekali lah lawi, nampaklah ikan-ikan, nampak apa. Lama sesudah itu, lama ada setengah jam. Gandang telingoku rasulkan pacah. Sesudah itu, tadi iko sanggup apa indah? Basua orang banyak sehat, hilang banyak. Alhamdulillah terpikir paling-paling iko kultum 5 balik minit dari setengah 9 kalau setengah 10 sejam. Jadi ambolah tahu beknya asal basuo jamaah sehat insyaallah. Tapi tidak sado manusia bentuk itu. Ada orang basuo orang banyak. Jadi awak kau macam-macam diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka fahami potensi dirimu, hai anak-anak, adik-adik, anak-anak muda. Kalau kalian bisa bicara depan orang banyak, bicara depan orang banyak. Pakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau kau tak bisa bicara depan orang banyak, jangan paksakan. Kalaupun mau coba-coba, pakai pempes. Khawatirnya semuanya rupanya basah di bawah kan. Ada orang tak bisa bicara depan orang banyak, tapi duitnya banyak. Pakai duitmu itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang duitnya tak banyak, tapi punya kekuasaan. Pakai kekuasaanmu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kekuasaan tak ada, duit tak ada, suara ada. Pakai. Suara tak ada, kekuasaan tak ada, duit tak ada. Apa ke lembah naik? Naik ke teh, turun ke bawah. Manusia yang paling rugi adalah yang pernah dititipkan Allah kekuasaan, yang dititipkan Allah jabatan, yang dititipkan Allah suara, yang dititipkan Allah jamaah, tapi tak dipakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nanti Ustaz kalau ngomong gini, jamaah ini nanti nggak mau lagi jadi fans Ustaz, mereka nggak mau lagi subscribe menjadi unsubscribe. Gimana Pak Ustaz? Memangnya kalau kita mati nih mau jamaah nih ikut basamu? Malah jalannya bil sapinya enggak. Iko jamaah ramai iko kan samantara wa idui kan. Kalau lawak mati surang sih awak mati. Tak ada orang mati berdua. Yang sehidup semati pret. Awak mati surang. Walaqad ji'tumuna furada. Kamu akan datang menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kuciptakan kau sendirian, keluar sendirian, mati sendirian, dan menghadap Allah pun sendirian. Tapi ada orang yang tetap bersahabat, berteman, bersahabat di Kairo, bersahabat di Bukit Tinggi, bersama di surga. Ambo insyaallah dengan Ustaz Jal Fatullah masuk surga. Masuklah orang-orang Bukit Tinggi ke dalam surga. Waktu orang Bukit Tinggi masuk ke surga, tak kaji Ustaz. Dicaliannya kami lah berdua galak-galak di surga. Aminkanlah. Itu cara ambo berdoa. Jadi doakan jamaah. Amin kita jamaah. Amin kita jamaah. Apa kata malaikat? Walaka mislu, engkau sama seperti yang kau doakan. Dengan syarat istiqomah. Berawal dari 8:30, berakhir 8:10, 60 menit, 600 ml. Apa judul kajiannya? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jangan lupa subscribe, like and share.